Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyidatal hasanata muha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan wa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Imam Muslim. Amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana pada kesempatan malam yang berkah ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat sehat, nikmat waktu yang longgar, sehingga dengan nikmat ini alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu sholat maghrib dengan berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian yang seperti biasanya rutin setiap Ahad malam Senin dan setiap Rabu malam Kamis di Masjid Al-Futuhat yang mulia ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih mencurahkan kepada kita nikmat yang paling agung, yang nilainya lebih tinggi daripada amal-amal yang lain, yaitu nikmat tauhid, nikmat iman, nikmat Islam. Dengan nikmat ini insyaallah bisa menghantarkan kita ke gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita yang insyaallah masih membahas terkait dengan hadis-hadis tentang akhir zaman, yang insyaallah masih seputar hadis terkait dengan kondisi di akhir zaman, yang dimana umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk kita ini yang hidup di akhir zaman, itu mereka berani lancang untuk melanggar aturan-aturan Allah. Mereka berani untuk menghalalkan, melegalkan perbuatan-perbuatan dosa besar. Nah, ini diprediksikan oleh Nabi 14 abad yang telah lalu, kurang lebih 1400 tahun, yang dimana Nabi mewasiatkan dan memberitahukan kepada para sahabatnya, yang di dalam hadis ini diceritakan riwayat dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi pernah menjelaskan dalam sabdanya, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Di dalam hadis ini disampaikan para jamaah bahwa nanti akan muncul di tengah-tengah umatku, yang dimana ada suatu kaum atau masyarakat atau manusia yang dimana mereka menghalalkan hira, zina, harir, sutra, khamra, khamr, wal ma'azif, dan juga alat-alat musik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka terkait dengan hadis ini, persis apa yang hari ini, saat ini, zaman ini kita rasakan, yang dimana kebanyakan manusia mereka sudah betul-betul melanggar aturan Allah yang luar biasa. Terkait dengan penghalalan tentang masalah zina, ini sudah kita jelaskan. Bahkan kalau kita melihat di dalam hadis Nabi, hadis ini dijelaskan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini pernah menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas mengatakan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballahi ta'ala." Di dalam hadis ini diterangkan bahwasanya apabila telah tampak marak di tengah-tengah manusia, di suatu negeri, di satu wilayah, di satu kampung, di perkotaan atau manapun, secara umum Korea ini adalah suatu tempat, ya, atau suatu wilayah yang dimana ketika mereka, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW, itu melakukan dosa zina, dosa riba, maka secara tidak langsung faqad ahallu bi anfusihim adzaballah, mereka telah memberikan kesempatan kepada Allah untuk menurunkan azab. Mereka menghalalkan bagi diri mereka untuk turunnya azab Allah, siksanya Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih, yang disesuaikan oleh Imam Az-Zahabi, bahwa hadis ini menjelaskan ketika seseorang telah melakukan perbuatan dosa keji yaitu zina, dan juga mereka melakukan bentuk riba, transaksi riba atau makan riba, maka secara tidak langsung mereka telah memandangkan yaitu azab, mereka telah menginginkan turunnya azab, mereka telah menghalalkan turunnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah, kalau kita lihat di negeri kita ini berbagai macam musibah, bencana yang bermacam-macam luar biasa banyaknya. Maka secara tidak langsung pasti di wilayah tersebut atau di kota tersebut atau di kampung tersebut, secara luas di negeri ini, maka begitu maraknya zina, begitu maraknya riba dan dosa-dosa yang lain, maka jelas ini. Kenapa? Karena perbuatan zina ini sudah halal, sudah hal yang biasa, bahkan juga dilindungi secara hukum. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu, ini yang dimaksud dengan istihlal, apa? Menghalalkan. Jadi menghalalkan itu bukan hanya hati, tapi juga ucapan dan perbuatan. Turun azab Allah. Jadi Allah tidak akan menurunkan siksa ataupun azab kalau di situ tidak ada perbuatan zina. Allah tidak akan menurunkan siksa kalau di situ tidak ada perbuatan riba. Kalau ada perbuatan riba, ada perbuatan zina, pasti Allah akan turunkan azab, siksa. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu, ini jelas. Makanya kemarin bagaimana ancaman-ancaman Allah di dalam surat An-Nur ayat 24, ayat yang kedua, surat yang ke-24, Az-zaniyat wa zani faslidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Laki-laki perempuan yang berzina cambuk, pukul masing-masing keduanya itu berapa? Mi'atal jaldah, 100 kali. Wala ta'khudhum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jangan merasa kalian kasihan, ya,
untuk melaksanakan hukum-hukum Allah berupa cambuk atau dera. Jadi janganlah rasa kasihan kamu, rasa iba kamu untuk menghalangi pelaksanaan hukuman Allah. Kalau kalian mengaku beriman, ingat, syaratnya orang beriman adalah mereka melaksanakan semua perintah Allah tanpa terkecuali. Mereka mentaati Allah apapun yang Allah perintahkan tanpa terkecuali. Jadi mereka tidak takut untuk melaksanakan hukum Allah. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatu minal mu'minin. Apa kata Allah ditutupnya? Hendaknya pelaksanaan untuk cambuk dera kepada orang yang berzina, yang ghairu muhsan, yang belum nikah, maka dicambuk 100 kali, dan itu pelaksanaan hukuman itu adalah disaksikan oleh sebagian orang beriman. Jadi yang melihat itu orang banyak. Tujuannya apa? Untuk memberikan efek jera, untuk menghinakan pelaku zina yang belum menikah. Itu 100 kali. Bagi mereka yang sudah muhsan, yang sudah menikah, apa katanya? Idza zana farjumha wa kana muhsanan. Kata Nabi di dalam hadis Imam Bukhari, apabila ada orang yang berzina sedangkan dia sudah menikah, maka farjum, maka hendaknya dirajam. Ini hukuman Allah, hukuman dari langit. Beda kalau hukuman dari bumi yang dibuat oleh manusia. Orang yang berzina diapakan, Pak Bu? Apa ada hukumannya? Nggak ada hukumannya. Kalau suka sama suka, seneng podo senengi, ngapa kok dihukum? Nggak ada hukumannya. Kecuali kalau ada delik hukum, ada pengaduan, dia diperkosa atau dilecehkan, ya, pelecehan seksual, baru ada delik hukum. Tapi kalau zina, suka sama suka, kumpul kebo, nggih, apa dihukum, Pak Bu? Boten, nggak ada hukumannya. Karena apa? Ya, karena ini negara liberal, bebas. Mau zina karepmu, mau mendem karepmu, mau minum khamr mabuk karepmu, terserah. Yang penting tidak menimbulkan keresahan dan juga onar atau kerusuhan. Itu saja. Gitu? Nah, itu. Jadi kalau kita kembali kepada ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, maka jelas orang yang zina itu sama Allah dihukum cambuk, yang belum menikah 100 kali. Mana dalilnya? An-Nur surat yang ke-24 ayat 2. Hadisnya Nabi di dalam hadis Imam Bukhari dan juga di dalam hadis Al-Hakim ini tadi. Jadi munculnya azab, munculnya siksa, munculnya bencana, munculnya musibah apapun bentuknya, entah kebakaran, entah tsunami, entah gempa bumi, entah virus, entah musibah apapun nanti yang terjadi, tanah longsor dan yang lainnya, itu disebabkan pasti ada perzinaan. Pasti ada perzinaan di kampung tersebut atau secara luas di wilayah negeri tersebut. Jelas para jamaah Bapak Ibu? Zina. Makanya sampai-sampai Allah itu mengingatkan di dalam surat apa? Al-Isra, surat yang ke-17. Ayat ke berapa? 32. Apa kata Allah? Wala taqrabuz zina fa innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Tegas. Di situ menggunakan lafaz lam nahi. Jadi kalau ada lam nahi yang bentuknya, sigotnya adalah sebagai bentuk, yaitu adalah larangan, ya, nahyun, larangan, maka ini menunjukkan ketegasan dari Allah. Dan di situ mengandung madorot yang besar. Madorot yang besar. Apa kata Allah? Jangan sekali-kali kalian mendekati zina. Jangan mendekati zina. Kalau bahasanya aja mendekati aja nggak boleh, apalagi sampai zina. Loh, ini mendekati saja tidak diperbolehkan, dilarang, haram hukumnya. Jadi kalimat qariba yaqrabu la taqrabu ini menegaskan jangan sekali-kali mendekati zina. Dampaknya luar biasa. Ini sama aja menghalalkan apa? Siksa Allah. Jadi kayak nantang.
nantang siksanya Allah. Orang kalau sudah zina, beratnya dia telah menghalalkan untuk turun azab. Beratnya dia setuju ridho turunnya azab, siksa Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau sudah seperti ini, apa yang terjadi? Kehancuran, kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat akan rusak, hancur, binasa. Dan ini dampaknya bukan hanya orang yang zina saja, mereka yang baik-baik, yang soleh-soleh pun ya kena getahnya, kena dampaknya, kena efeknya. Kenapa? Selama itu dihalalkan, dibiarkan, tidak ditanggulanginya. Alhamdulillah. Seperti ini kondisinya para jamaah. Ini akhir zaman ya. Ini akhir zaman. Kondisi yang hari ini kita rasakan, yang dimana dosa zina diperbolehkan dan dihalalkan. Padahal kalau zaman Rasul dulu, Bani Israel, hancurnya Bani Israel itu ya karena zina. Nah itu, ya karena apa? Fitnah wanita. Nah itu. Makanya Rasulullah mengatakan, Inna dunya halwatun khadiratun fa innallah mustakhlikum fiha fa induru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa wa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Di dalam hadis Imam Muslim dikatakan dunia merupakan tempat yang sangat indah, hijau royo-royo, dan membuat orang itu terpesona, terpana, tergiur dengan keindahan dunia dan seisinya. Allah memberikan dunia ini kepada kalian, kata Nabi, agar kalian bagaimana bisa menggunakan, memanfaatkan dunia ini dengan sebaik-baik mungkin. Kenapa? Kalau kalian tidak bisa menggunakan dunia ini, maka kalian akan terkena fitnah. Apa fitnahnya? Pertama, kalian akan terkena fitnah wanita dan fitnah harta. Banyak orang terkena fitnah wanita dan harta ini sehingga mereka menghalalkan perbuatan dosa-dosa yang lain. Para jamaah Bapak Ibu, hancurnya Bani Israel pada zaman Nabi Musa dan setelahnya itu hancur karena dua ini, wanita dan harta. Fitnah yang luar biasa. Itu yang pertama. Kondisi akhir zaman, zina halal. Nah itu. Yang kedua para jamaah, kata Nabi SAW apa? Harir. Apa harir? Sutra. Maka kalau kita lihat di dalam ayat hadis ini, bolehnya sutra ini yang dimana ketika Allah mengharamkan, melarang sutra khusus bagi laki-laki, khusus ya, larangan ini ditujukan kepada laki-laki. Artinya pengharaman ini ketika dihalalkan, digunakan, dipakai oleh laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Boleh. Nah, kalau kita kembali kepada hadis Nabi SAW, di dalam hadis Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Umar, dikatakan hurrima libasal harir wad dahab ala dzukuri ummati, diharamkan memakai sutra, memakai emas bagi kaumku yang laki-laki, wa uhilla liinathihim, dan dihalalkan bagi mereka yang perempuan. Halal bagi wanita, haram bagi laki-laki. Dua, emas, sutra, apapun, selimut, spray, sarung, baju, gamis, jaket, celana, dan apapun, sebagaimana para ulama dari mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan juga Imam Hambali. Haram hukumnya secara mutlak, tidak diperbolehkan bagi laki-laki pakai harir, sutra. Ini yang pertama. Juga di dalam hadis yang lain dikatakan, dalam hadis Imam Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah SAW mengatakan, la talbasul harir, kamu jangan pakai sutra, jangan pakai sutra. Wala tasrabu fi aniyatid dahab wal fiddah, dan kamu jangan memakai
tempat wadah untuk makan dan minum terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Fa inna laisa lakum fid dunya, karena itu bukan untuk kamu di dunia, walakum fil akhirah, itu untuk kamu nanti di akhirat. Jadi sutra emas itu dilarang untuk laki-laki, tapi boleh untuk perempuan. Tapi secara umum baik laki-laki maupun perempuan dilarang untuk makan minum dengan menggunakan tempat wadah, piring, mangkok, sendok, gelas terbuat dari emas dan perak. Karena apa? Itu adalah cawisan, ya, yang disediakan untuk orang-orang mukmin nanti di surga. Di dunia untuk orang kafir. Ya, jadi kalau ada orang beli perabotan emas, perak digunakan untuk makan dan minum, itu merupakan gayanya orang-orang kafir. Orang mukmin nggak mau seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah tabzir, berlebih-lebihan, mubazir, tabzirin, ya, yang harus dihindari. Di dalam hadis yang lain dikatakan, wala talbisul harir waman labisahu fid dunya walam yalbashu fil akhirah. Siapapun orang yang dia menggunakan sutra, terutama bagi laki-laki yang dikhususkan larangan ini, maka mereka nanti di akhirat tidak akan pernah memakai pakaian dari sutra. Para jamaah Bapak Ibu, di surga nanti ada sutra. Wah, lebih indah lagi. Di surga nanti para jamaah, Allah menyediakan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, nanti mereka akan memakai pakaian sutra, ya. Jadi mereka akan memakai pakaian sutra. Mana dalilnya Ustaz? Bisa kita buka di dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat yang ke-23. Apa kata Allah? Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Apa di dalam ayat ini? Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang semasa hidupnya dia bertauhid, beriman yang benar dan beramal solih, mereka masuk ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan mereka akan diberi pakaian, ya, dari sutra. Dan mereka juga akan diberi apa? Perhiasan gelang-gelang yang terbuat dari lu'lu', ya. Lu'lu' itu adalah mutiara, namanya lu'lu'. Wadhahab, dan emas. Jadi di surga nanti apa yang diharamkan, dilarang menjadi halal semuanya. Semuanya halal. Emas dilarang di dunia bagi laki-laki. Di surga halal, sudah disiapkan sama Allah. Emas yang paling indah, sutra yang paling indah dan paling bagus, ya, jadi mengkilat, halus, ya, semakin tampan, semakin cantik. Walibasuhum fi harir, mereka akan dipakaikan sutra. Kenapa? Selama mereka di dunia tidak pernah pakai sutra bagi laki-laki, karena tidak boleh. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ketika ada orang yang diberi kekayaan, mereka begitu pamer dengan pakaian mereka yang paling mahal, apalagi terbuat dari sutra, selimutnya dari sutra, tempat tidurnya, ya, apa namanya, bahannya juga, selimutnya, kasurnya, ataupun sarungnya, ataupun bajunya, mantelnya, jaketnya, celananya dari sutra, terbuat dari sutra, asli sutra, kain sutra, ya. Ada ular sutra itu, ya. Nah, itu memang mahal. Jadi mahal itu. Jadi kalau orang-orang
Medan atau orang-orang Palembang itu ya, saya pernah dikasih sarung itu, ya mungkin katanya dari tulisannya kok sutra gitu ya, saya nggak berani pakai. Itu saya nggak berani pakai itu waktu di Kalimantan dulu itu, saya berikan istri saya gitu. Wah ini kok ada tulisan sutra, nggak berani. Akhirnya ya di situ dibuat ya untuk kemul ya untuk istri. Tapi saya nggak berani pakai kemulnya, nggak boleh, laki-laki nggak boleh untuk digunakan untuk selimut juga nggak boleh. Karena apa? Nanti khawatir di surga tidak akan kita merasakan nikmatnya sutra. Nah, itu para jamaah Bapak Ibu. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu, emas bagi laki-laki. Nah, ini yang juga kadangkala sering kita menemui ketika para pengantin melaksanakan akad nikah, mereka menggunakan mahar emas dengan cincin emas. Nah, ini kalau kita lihat, ini sudah budaya di tengah masyarakat kita. Ini pernah kita menemukan ya, ada ketika penyerahan cincin laki-laki dan perempuan, ya kemudian laki-laki juga pakai cincin emas, atau mungkin tetangga kita, saudara kita, ya mungkin masih pakai cincin emas. Nah, jelas ini para jamaah Bapak Ibu, maka dilarang. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW ini berjalan. Kemudian di situ ada seorang dalam perjalanan tadi berpapasan bertemu dengan seorang yang di situ orang tadi memakai cincin emas. Ketika orang tadi pakai cincin emas, maka Nabi SAW memanggil. Jadi panggil, ta'al, coba pinjam. Ambil cincin dari tangannya, kemudian dilemparkan. Apa kata Nabi SAW? Antasna'u min jamratin nar. Kamu telah memakai bara api neraka. Kamu telah memakai bara api neraka. Dalam hadis Imam Ahmad dikatakan, ya, jadi menunjukkan bahwa cincin emas yang dipakai oleh laki-laki ini sangat-sangat tidak disukai oleh Nabi. Kenapa? Buktinya Nabi mengatakan dengan kalimatnya, kamu memakai dari bara api neraka. Lempar. Kemudian ada temannya di sampingnya tadi, kamu ambil, kamu manfaatkan, kamu jual bisa. Apa kata sahabat tadi? La, saya tidak akan mengambil apa yang sudah dilempar oleh Nabi. Ya sudah di situ. Ya. Nah itu. Kalau antum bagaimana? Ambil aja dijual kan itu. Ya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka jelas ini menunjukkan haramnya laki-laki pakai emas. Jadi kalau ada laki-laki yang dia menggunakan sutra ataupun emas, maka secara tidak langsung dia terkena dengan dua perkara ini. Satu, tasyabuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Satu, menyerupai orang-orang kafir. Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang kafir itu dia itu punya sifat apa? Sombong dan pamer. Ini orang kafir ini. Karakter yang melekat dalam orang kafir ini apa? Selalu dia sombong dan pamer. Nah itu. Jadi orang kafir biasanya apa? Pakai kalung emas, pakai cincin emas, ya. Mungkin juga gelangnya emas. Nah itu. Itu yang pertama. Tasabbuh dengan orang-orang kafir. Nah, ini dilarang dalam hadis. Rawahu Imam Ahmad wa Abu Dawud. Apa kata Nabi? Ju'iladul wasighar ala man khalafa amri wa man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Dijadikan kehinaan, kerendahan bagi siapapun orang yang berani menyelisihi syariatku. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis ini, orang akan dihinakan sama Allah dan direndahkan menurut pandangan Allah kalau mereka berani menyelisih syariat Nabi, apa? Ajaran Islam. Jadi orang yang melanggar aturan Islam, tandanya kata Nabi apa? Sighar, dzul, rendah, hina di hadapan Allah. Man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dia menyerupai suatu kaum apapun ya, dalam berjalan, dalam berpakaian, dalam makan, dalam apa saja, apalagi dalam ibadah.
menyerupai suatu kaum siapa? Orang musyrik, orang kafir, ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Maka sama seperti mereka. Sama seperti mereka. Jadi para jamaah, ini kalau ada laki-laki pakai emas, ini kebiasaannya orang kafir. Segera diingatkan ya. Ini pernah kita punya TPA, anak-anak ngaji itu. Ya, kemudian ayahnya pakai emas, ya, kalung emas. Saya pernah tahu itu waktu ngaji dia pakai kalung emas. Bisikin. Nah, ya, Le atau Dek, tolong sampaikan kepada ayah, ya, tolong emasnya diganti perak saja. Nah itu. Kalau pakai perak, boleh nggak Pak? Boleh. Karena cincinnya Nabi perak kan gitu. Tapi kalau untuk wadah minum nggak boleh. Nah, ganti aja perak atau perunggu atau besi atau yang lain. Ya, bisa disampaikan apa yang terjadi. Anaknya nggak boleh ngaji lagi. Jadi anaknya nggak boleh ngaji lagi. Katanya apa? Ekstrim. Kan gitu. Saya bilang nggak haram. Saya bilang jangan ngomong haram. Ya maksudnya saya katakan jangan ini haram pakai emas. Tolong disuruh ganti emasnya pakai perak atau pakai yang lainnya. Yang penting jangan emas. Mungkin ketika disampaikan langsung besoknya anaknya nggak ngaji, nggak boleh ngaji. Saya tanya kenapa? Nggak boleh sama bayar. Kenapa? Ya nggak apa-apa, nggak boleh. Ya, makanya kadang kalau kita lihat pendidikan orang tua terhadap anak ini, ya inilah salah kaprahnya. Ketika ada perbuatan yang salah, maksiat, ya, ketika diingatkan sama anaknya, apa yang terjadi? Muncul sombong dalam dirinya, nggak mau diingatkan. Ini karakter, maaf ya, orang kafir seperti itu, sombong, pamer. Ini karakter orang kafir. Jadi kalau ada orang pakai emas, kemudian diingatkan kok dia marah-marah, sudah menyerupai perilaku orang kafir. Yang pertama, yang kedua, tasabuh bin nisa. Tasabuh bin nisa, menyerupai wanita. Jadi kalau ada laki-laki pakai emas, kalung, gelang, ya, kemudian cincin, ini menyerupai perempuan. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis sahih rawahu Imam Ahmad. Apa kata Nabi SAW? La'anallah al-mutasabbihati minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai cara hidup, gaya hidup apapun seperti wanita. Laki-laki pakai daster, laki-laki pakai rok, laki-laki pakai ante, laki-laki pakai cincin emas. Bapak Ibu para jamaah, laki-laki yang seperti ini ketika dia melakukan pelanggaran, saat itu pula dilaknat oleh Allah. Dilaknat sepanjang hidupnya, kalau dia tidak bertobat dilaknat. Yang menyerupai perempuan. Kenapa? Itu gaya perempuan. Sudah watak sifat karakter perempuan kok di copy paste sama laki-laki, ya sudah dilaknat ya. Semantan ugi begitu juga perempuan yang bergaya laki-laki, ya, bergaya laki-laki, cara jalan, pakai pakaiannya, rambutnya persis bagaimana laki-laki, cara bicaranya dan sebagainya, ya dilaknat ya. Jadi Bapak Ibu sama. Nah itu. Jadi ada dua. Kalau ada orang pakai emas menyerupai orang kafir dan menyerupai wanita. Baik. Jelas ya? Ini diperbolehkan. Maka kalau sudah seperti ini, ya sudah. Tunggu kehancurannya. Karena para raja, penguasa-penguasa Romawi, Persia, itu rata-rata jubahnya terbuat juga dari sutra dan juga ada emasnya. Kenapa? Kebanggaan, kesombongan. Nah itu. Jadi riasah, kebanggaan mereka seperti itu. Ya, sambil dia apa? Pamer dengan jubah-jubahnya. Itu pakaian-pakaian para pembesar Romawi dan Persia seperti itu. Maka ketika Umar bin Khattab menaklukkan Persia dan Romawi, maka di situ jubah-jubah para pembesar itu banyak. Apa kata sahabat? Ya Umar,
Masya Allah, luar biasa. Bisa dipakai kan? Nggak tahu ya, bisa dipakai. Apa kata Umar? Wallah, inilah yang menyebabkan umat hancur dan laknat Allah. Saya tidak akan memakainya. Karena apa? Ini bukan untuk kita. Kita nanti di sana, di akhirat mana. Ini untuk mereka di dunia, bagi orang kafir. Umar bin Khattab begitu tawaduknya ketika menguasai Romawi dan Persia. Jadi tidak sombong. Jadi kalau ada penguasa tidak sombong itu, insya Allah akan membantunya dan menolongnya. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW apa? Khamr, halal khamr, insya Allah. Ya. Jadi para jamaah, penjelasan khamr ini kita bisa buka untuk memberikan penjelasan secara hukum. Yang pertama kita bisa buka di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90. Ya, apa kata Allah? Surat yang kelima, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Allah mengatakan di dalam ayat ini, hai orang-orang yang mengaku beriman, sesungguhnya khamr, perjudian, berkorban untuk berhala, menghuni nasib dengan anak panah itu merupakan rijsun. Apa rijsun? Najis, kotor. Ada yang mengatakan najis, kotor, ya. Dan itu termasuk perbuatan syaitan. Jauhilah. Maka kalimat fastanibu. Jadi kalau ada kalimat fastanibu itu adalah jangan sekali-kali kamu menyentuhnya saja, apalagi megang khamr tadi nggak boleh, agar kalian beruntung. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab ketika menjelaskan ayat ini bahwa orang yang sudah senang minum khamr maka tandanya sudah hilang akalnya. Akal sehatnya, akal kesadarannya itu sudah hilang. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah menurunkan ayat berikutnya, ini bersambung terus ya. Surat An-Nisa surat keempat ayat 43 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang beriman, jangan kalian sekali-kali mendekati sholat. Mendekati sholat apa? Jangan kamu melaksanakan sholat dalam kondisi sukaro. Apa sukaro? Mabuk. Jadi orang mabuk itu nggak boleh sholat, dilarang dalam ayat ini An-Nisa 43. Kenapa? Sampai kamu sadar. Ya, artinya ini Umar bin Khattab ketika menjelaskan pengertian khamr adalah bisa menutupi dan menghalang-halangi akal sehatnya ataupun kesadarannya. Maka Umar membacakan ayat ini, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengerti apa yang kamu baca dalam sholatmu. Kenapa? Karena kalau orang sedang sholat harus butuh konsentrasi, butuh kesadaran yang tinggi, butuh tumakninah, butuh kekhusyuan. Jadi kalau orang mabuk bagaimana dia bisa khusyuk? Nggak bisa. Sedangkan jangankan kok mendem, mabuk ketika dia mau sholat. Ketika orang ngantuk berat saja itu dilarang sholat. Ngantuk berat, ya nggak kuat. Kenapa? Karena dikhawatirkan menurut Nabi ini nanti kalau dia sedang membaca Al-Quran itu akan terjadi kesalahan. Jadi kalau seandainya orang sedang ngantuk berat itu tidur sebentar, tidurkan sampai betul-betul ngantuknya hilang baru sholat. Capek dalam perjalanan, tidur dulu sebentar. Ustadz ini kan sudah waktu sholat, iya tidur. Kenapa? Kalau kamu paksa kamu ngantuk berat, karena itu adalah menjadi sifat fitrah manusia ngantuk, kamu paksa sholat kamu, ya sudah, hilang kekhusyuan dan tumakninah. Kenapa? Sudah ngantuk. Sering apa? Misalnya Bapak Ibu sering angop itu sudah sampai 10 kali lebih kalau sudah ngantuk. Kalau 1, 2 wajar. Tapi kalau sudah 5 sampai 10 sering angop, udah tandanya itu sudah ngantuk berat dia. Ya gitu Bapak Ibu. Ada yang ngantuk berat di sini yang ngaji? Enggak ada. Kalau ngantuk langsung wudu.
Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Rijs, najis. Kenapa khamr najis? Nah, jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini perbuatan setan. Yang kedua, orang yang minum khamr itu pasti akan melupakan Allah dan melalaikan sholat. Dan yang ketiga, dia akan melakukan bentuk kejahatan. Apa kejahatannya? Pembunuhan dan permusuhan, kebencian, sampai tingkat zina. Rata-rata survei membuktikan berdasarkan tindak kejahatan kriminal itu berdasarkan di lapangan itu rata-rata orang membunuh, orang berzina, orang berantem, gelut, tawuran, berkelahi, itu rata-rata dari apa? Khamr, minuman yang memabukkan. Menzinai ibunya, menzinai anaknya sendiri, menzinai tetangganya, memperkosa tetangganya, memperkosa keluarganya. Berasal dari apa? Khamr, mabuk, dia sedang mabuk, kebanyakan mabuk. Ya, kenapa? Kalau sudah mabuk, akalnya sudah nggak bener, nggak sadar, dia hilang akalnya. Kenapa? Ya seperti itu, fly, terbang. Nah itu, dia nggak tahu itu siapa ibunya atau anaknya, sudah yang penting saya harus zina. Setan menjerumuskannya. Para jamaah Bapak Ibu, orang minum khamr yang disebut minuman memabukkan itu, meskipun dia sedikit aja, meskipun dia tidak mabuk, Ustaz, meskipun dia tidak mabuk, kalau itu memang minuman yang diminum khamr, tetap haram hukumnya. Hukumnya apa? Haram. Rasulullah SAW menjelaskan, kullu ashkara haram, qalil kathir. Setiap yang memabukkan sedikit banyak haram hukumnya. Sedikit banyak haram. Misalkan 0,0001% mengandung alkohol, misalkan 0,00, adalah itu ciu, topi miring, Guinness, angker bir, apa sih? Wah, apa? Iya Pak. Ya dulu di SD pernah ya itu kenal dengan peminum khamr itu ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit banyak itu apa? Haram. Rasulullah menjelaskan dalam hadis Imam Bukhari, kullu muskirin khamru wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu khamr, dan khamr adalah haram. Tapi yang jadi pertanyaan, Ustaz, apakah alkohol itu khamr? Apakah alkohol itu haram? Ya, secara zatnya alkohol itu kan zat. Apabila itu kemudian diproduksi, diubah, difermentasi atau diracik sehingga alkohol itu menjadi menumbuhkan ya kayak apa ya, bentuk-bentuk zat-zat yang lain sehingga kadarnya juga berbeda dan lebih, maka bisa menjadi khamr dan itu memabukkan. Tapi kalau kita lihat sekarang kan berkembang zaman sekarang. Bagaimana ketika orang pakai minyak wangi, ya, deodoran, parfum dan yang lainnya, di situ ada alkohol. Maka alkohol itu para jamaah, meskipun ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sebagian ada yang mengatakan boleh ketika parfum, deodoran itu di situ kandungannya ada kandungan alkohol. Karena pada dasarnya alkohol itu bukan khamr. Khamr berbeda sendiri. Seperti apapun bahan-bahan yang itu diracik, difermentasi, kemudian diproduksi, diubah, ya, mulai zatnya, bentuknya dan sebagainya, kadarnya, kemudian melebihi apa yang menjadi bahan utama sehingga menyebabkan mabuk, itu namanya khamr. Para ulama mengatakan khamr itu bisa bahannya anggur, gandum, jagung, apalagi ya, masih banyak ya. Nah itu. Jadi itu namanya khamr. Bahannya dari gandum, kurma, anggur dan yang lainnya. Itu para ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan apapun ya,
bisa cuka, bisa jadi khamr. Kalau itu nanti difermentasi atau diubah zatnya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, kalau minyak wangi yang digunakan itu bukan untuk diminum, digunakan di luar ya, untuk semprotan dan yang lainnya, maka pendapat sebagian ulama mengatakan itu diperbolehkan menggunakan minyak wangi yang mengandung alkohol. Kenapa? Karena alkohol itu sendiri pada dasarnya zat yang tidak haram. Yang haram bagaimana? Yang haram diminum. Ayo, ada banyak persepsi yang salah, karena alkohol itu sendiri juga etanol jenisnya juga. Nah itu madu, sebagaimana saya baca di dalam artikelnya Romaiso itu, dia memang pakar masalah tentang kimia, tentang kimia, ini berdasarkan kimia loh ya. Kita kalau kembali pada hukum juga dilihat juga pakar-pakar kimia ya. Maka di situ Abdullah Tausikal di dalam artikel Romaiso mengatakan bahwasanya apapun ya dalam alkohol itu, bahkan madu pun itu juga mengandung apa? Alkohol. Ada bensil etanol, ada melatil etanol dan sebagainya, banyak lagi. Itu dalam madu. Itu jenis, nama-nama seperti itu, etanol yang bermacam-macam. Ada 2 etanol, 3 etanol dan seperti itu. Jadi madu bisa digunakan untuk jadi khamr, bisa nggak? Bisa. Madu bisa berubah jadi khamr, memabukkan. Kalau diproses, difermentasi, kemudian dibuat dibiarkan, kemudian dicampur dengan apapun, ada campurannya nanti pasti itu ya, maka akan bisa berubah zatnya, berubah baunya, dan itu akan bisa memabukkan. Tape ya, tape ini fermentasi, tapi kalau kita lihat tape ini juga nanti kalau sampai itu nanti dibuat khamr ya bisa, banyak tape. Tapi tape sendiri apakah haram? Tidak, pada dasarnya tidak, karena zat untuk membuat singkong itu supaya jadi tape kan memang ada fermentasinya ya. Jadi maka tape itu halal pada dasarnya. Tapi bisa berubah jadi khamr, nanti bisa dibuat khamr, bisa. Airnya ya diambil dan dibiarkan berapa minggu, berapa bulan gitu. Seperti apa ya? Yang minuman apa itu? Legen atau mungkin sejenisnya, yang nanti kalau itu bisa memabukkan, itu bisa menjadi khamr. Nah itu jadi para jamaah. Jelas ya? Ini terkait dengan kandungan. Ancaman orang yang minum khamr. Baik, kita kembali kepada hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari Muslim. Apa kata Nabi SAW? Man saribal khamra lam tuqbal lahu arba'ina salatan. Barang siapa yang dia minum khamr, maka sholatnya 40 hari tidak akan diterima. Satu. Yang kedua, barang siapa yang dia minum khamr, maka cambuk faslidu samaniyata jaldah, maka cambuk 80 kali. Jadi kalau orang minum khamr, hukumannya apa Bapak Ibu? Dicambuk 80 kali. Di Indonesia dicambuk nggak Bu? Nggak ada, karena nggak ada hukumannya memang ya. Sekarang kita tanya ya, khamr itu halal nggak? Maksudnya di negara kita halal nggak? Halal kalau ada izin. Tidak halal, tidak boleh kalau tidak ada izin. Jelas? Jelas Pak Bu ya? Ini yang disabdakan Nabi itu akan menjadi halal nanti, boleh. Apa kata Nabi? Yusammuha bi ghairi ismihi. Nanti namanya akan diganti, bukan khamr. Apa? Namanya bagus apa? Minuman ya yang menyehatkan. Minuman untuk menghangatkan tubuh ya gitu. Kalau di Eropa itu khamr Pak Bu, itu memang minuman sehari-hari. Kenapa? Tujuannya untuk menghangatkan tubuh. Saya pernah ketemu dengan orang yang pernah ke Australia. Kebiasaan orang-orang sana tuh khamr itu sudah menjadi minuman kebiasaan sehari-hari. Kenapa? Karena hawa suhunya itu sangat-sangat dingin. Ya, berapa Celcius itu ya? Ya, itu khamr itu sudah kebiasaan. Kalau nggak minum khamr mereka itu nggak bisa, nggak kuat. Sampai seperti itu di Australia itu Pak. Nah, sampai seperti itu ya, kebiasaan yang buruk akhirnya buruk terus. Naudzubillah min dzalik. Yang terakhir para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah sebelum saya tutup. Kisah seorang pemuda yang kemudian dia jatuh murtad. Disebabkan karena apa? Di antaranya adalah mereka
dia minum khamr awalnya. Orang ini dia itu ahli ibadah, masya Allah, ahli ibadah. Suatu hari maka ada seorang yang cantik ini ingin menguji ahli ibadah ini. Ketika si wanita cantik kaya ini memberikan instruksi perintah kepada budak untuk memanggil laki-laki yang ahli ibadah tadi ke rumahnya. Ketika dipanggil tujuannya mungkin niatnya untuk memberikan tausiah gitulah kalau bahasa sekarang ya, untuk memberikan pengajian gitu ya. Ketika dipanggil oleh budak tadi, kemudian diajak ke rumah juragannya, tuannya, wanita cantik kaya tadi, maka dia masuk. Ketika masuk, kemudian si wanita tadi menawarkan, maukah engkau menikahi diriku? Artinya berbuat zina dengan diriku, bukan menikahi, maaf, berbuat zina dengan diriku. Apa kata si ahli ibadah tadi? Maka ahli ibadah tadi mengatakan, ya karena melihat kecantikannya, kemolekannya dan sebagainya, maka dengan imannya saat itu tidak kuat. Ya, akhirnya dia mengiyakan, ahli ibadah nih ya, ahli ibadah. Maka saat itu si ahli ibadah tadi sebelum berzina dengan wanita yang cantik tadi, syaratnya apa? Kamu minum dulu khamar. Kamu minum dulu khamar ini. Maka ya udah, demi bagaimana bisa menikmati kecantikan si wanita tadi, maka khamar tadi diminum. Tegak terus ya. Sampai berapa botol. Akhirnya dia mabuk, kemudian dia berzina dengan wanita tadi. Apa yang terakhir? Membunuh wanita tadi. Ketika dia mulai sadar setelah berzina, takut ketahuan orang banyak, maka dibunuh wanita tadi. Naudzubillah. Berapa dosanya? 2. Dosa dia minum khamr dan dosanya 3 Pak ya. Dosa dia minum khamr, dosa dia berzina, dosa dia membunuh. Masya Allah. Baik para jamaah. Jadi khamr ternyata menjadikan orang itu melakukan perbuatan keji. Luar biasa. Naudzubillah. Semoga Allah menghindarkan kita, keluarga kita dan anak-anak kita dari minuman syaitan ini ya. Ini minuman syaitan ya katanya Allah ya. Rizqun min amali syaitan ya. Naudzubillah min dzalik. Itulah bagaimana tentang penjelasan hadis akhir zaman. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala fitnah, tipu daya syaitan yang terkutuk ya. Kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa